Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Pemirsa, dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Pradi bersama Universitas Kristen Indonesia menggelar seminar nasional bertajuk Proteksi Diri dari Predator Seksual di Geraha William Suryajaya Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur. Seminar ini pun disambut antusias oleh para mahasiswa hingga pelajar sekolah menengah atas. Seminar nasional dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dihelat di Geraha William Suryajaya, Universitas Kristen Indonesia Jakarta ini dihadiri oleh mahasiswa, mahasiswi, dan para pelajar sekolah menengah atas dari sejumlah sekolah serta masyarakat. Adapun tercatat 635 orang yang hadir secara langsung dan 1.200 orang yang mengikuti secara daring. Ditemui usai memberikan paparan saat seminar nasional, Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM mengatakan kerjasama Pradi dengan UKI dalam menyelenggarakan seminar nasional sangat penting. Ia juga mengatakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah sangat lama digodok di DPR. Lebih lanjut, Otto mengungkapkan Pradi mengambil peran dengan seminar nasional ini karena Pradi merasakan sebagai organisasi profesi yang tidak hanya berpikir hanya untuk dunia advokat saja, tetapi Pradi ikut berpartisipasi dari semua kegiatan yang dilakukan pemerintah demi kebaikan rakyat. Kerjasama ini sangat penting sekali ya, karena yang kita bicarakan ini tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Ya. Nah, sebagai kita ketahui, undang-undang ini lahirnya aja pun mungkin sudah bukan dengan sesar lagi, ya. Sudah dengan kekerasan juga mungkin, karena sudah lama sekali nih. 16 tahun. Hah? 16 tahun. 16 tahun digodok di DPR. Belum lagi sebelum masuk ke DPR. Jadi sudah 16 tahun digodok terus, baru akhirnya bisa keluar pada tahun 2002. Tentu kita tahu banyak pro kontra tentang undang-undang ini, ya, terutama mengenai soal restoratif justice. Ya. Ini sendiri dulunya informasi yang kita dengar dan perdebatannya mau dimasukkan sebagai salah satu klausula tentang yang dimasukkan di dalam penyelesaian persoalan kekerasan seksual ini, ya, LG ya, restoratif justice ini. Tetapi undang-undang ini kita lihat setelah kita baca ternyata LG-nya sendiri sudah di-drop. Tidak ada larangan sih, tapi tidak dimasukkan sebagai satu pasal bahwa itu boleh di LG. Sehingga masalahnya menjadi timbul seperti kasus tindak pidana biasa yang lain. Nah, di sini juga satu hal yang menjadi yang luar biasa saya akan lihat adalah adanya beberapa pasal-pasal yang sangat luar biasa, termasuk korporasi itu bisa kenain hukuman, bahkan bisa ganti rugi sampai 5 sampai 12 miliar korporasi kan. Jadi korporasi yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 itu dikenakan hukuman juga, termasuk ganti rugi sebanyak 15 miliar. Jadi inilah mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa ini harus Pradi mengambil peran, karena kami merasakan sebagai seorang organisasi profesi, kami tidak bisa hanya berpikir tentang dunia advokat saja, tapi Pradi juga harus berpartisipasi ya, dari semua kegiatan apapun dalam pemerintah demi kebaikan rakyat. Nah, undang-undang ini saya katakan tadi itu mempunyai latar belakang yang sedikit berubah dan banyak kontroversi, karena memang ketika perdebatannya pun banyak perbedaan pemikiran yang terjadi dalam itu. Sehingga saya kalau kita lihat dalam undang-undang ini sampai sekarang kita tidak pernah melihat ada definisi yang khusus tentang kekerasan seksual ini. Karena mungkin ketika itu diluruskan definisinya banyak tafsir yang berbeda-beda. Sehingga itulah yang menghambat diundangkannya undang-undang ini. Nah, akhirnya kita lihat langsung prakteknya aja kekerasan seksual, melakukan melakukan begini saja, tindakan. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengungkapkan rasa bangganya menjalin kerjasama yang positif dengan Pradi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan seminar nasional ini.
Ia juga mengatakan menyambut baik seminar nasional ini yang merupakan wujud nyata peran perguruan tinggi dalam rangka mensosialisasikan undang-undang yang berkaitan terhadap kekerasan seksual. Universitas Kristen Indonesia merasa bangga bisa menjalin kerjasama yang luar biasa, yang positif. Di awal tahun 2023 ini, bulan Januari, yaitu kita adakan seminar nasional bekerjasama dengan DPN Pradi dan Kementerian BPA. Ini ucapan yang terima kasih luar biasa atas kepercayaan selama ini, dan kami juga sangat menyambut baik seminar ini karena seminar ini merupakan wujud nyata atau kontribusi nyata bagaimana peran perguruan tinggi dalam rangka mensosialisasikan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan atau terhadap seksual, sehingga memang ini menjadi satu wadah yang positif sehingga undang-undang ini dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan resistensi, sehingga masyarakat semua tahu. Karena kita tahu bahwa perguruan tinggi itu adalah garda terdepan untuk kita melakukan sosialisasi kebijakan publik, khususnya dalam hal sosialisasi Undang-Undang 12 tahun 2022 ini. Dalam seminar nasional yang digelar oleh DPN Pradi dan Universitas Kristen Indonesia, selain dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN Pradi Oto Hasibuan bersama para pengurus Pradi, turut hadir juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati secara daring. Diwakili secara fisik oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ratna Susianawati. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan RI, Draja Leswari Pramodah Wardani, yang diwakili oleh Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Dariswara Harjono, Komisioner KPAI, Silvana Maria, Psikolog Drareni Kusuma Wardani, Akademisi SKSG Dr. Margareta Hanita, dan Komisioner Komisi Kejaksaan RI Apong Herlina. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.